Saat pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada sebuah boneka kayu lusuh tergeletak di depan pintu. Ibu Dara terdiam. Dia mengingat sesuatu. Itu adalah boneka kayu milik Dara. Setelah diperhatikan lebih jelas, ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Selamat datang kembali di Halusinasi. Desa Panggulan. Desa yang selalu tampak damai dari luar, dikelilingi ladang hijau dan pepohonan pinus. Tapi desa itu menyimpan satu larangan turun-temurun. Jangan biarkan anak-anak bermain di luar saat azan maghrib berkumandang. Konon waktu itu adalah saat dunia manusia dan dunia gaib bersentuhan paling tipis. Namun di zaman yang semakin modern, banyak orang tua yang menganggap itu hanya mitos usang. Larangan dianggap hanya dongeng, agar anak-anak mau pulang lebih awal. Tapi semua berubah pada saat maghrib di bulan Sura. Nino, Dara, dan Galih belum kembali. Sebelumnya mereka bermain layangan di lapangan dekat kuburan tua. Tentu saja Ibu Dara panik, karena suara azan sudah lama berkumandang, dan ketiganya belum juga terlihat. Warga pun bergerak mencari mereka. Lampu senter menerangi setiap sudut desa, hutan kecil, bahkan sampai ke pinggir sungai. Namun hasilnya nihil, tidak ada jejak. Hanya layangan sobek yang tersangkut di dahan kering dekat makam tua, dengan tali putus dan bercak lumpur aneh di sekitarnya. Sejak saat itu, setiap kali maghrib tiba, satu persatu anak desa mulai menghilang. Tak ada suara, tidak ada tanda-tanda. Hanya bisikan lirih dan jejak kaki kecil yang berakhir di tempat yang tidak masuk akal. Desa Panggulan pun berubah sunyi dan mencekam. Dan larangan maghrib itu bukan lagi sekedar cerita nenek tua. Senja menyelimuti desa Panggulan dengan warna jingga. Hembusan angin berhembus dingin melewati remang-remang panggung di sudut lapangan desa. Pak Raji, ketua RT yang juga penjaga makam, berdiri terdiam. Tatapannya terpaku pada tanah becek dekat batu nisan tua. Di sana ada jejak kecil yang mengarah ke dalam hutan. Dia merunduk menyentuh cetakan jejak kaki anak-anak yang masih basah. Tapi yang membuatnya merinding, tidak ada jejak keluar. Yang ada hanya satu arah masuk. Pak Raji memanggil dua pemuda desa untuk menyisir pinggiran hutan. Dengan senter temaram, mereka mulai menyusuri semak belukar dan akar pohon yang menjulur seperti tangan yang mencengkeram. Namun, mereka hanya menemukan sisa boneka kain yang robek di bagian kepala. Bau anyir sama tercium di balik semak-semak. "Cepat kita kembali, ini sudah waktunya maghrib," bisik salah satu pemuda. Di kejauhan suara azan mulai berkumandang. Udara mendadak menjadi pengap. Lalu terdengar seperti tawa kecil suara anak-anak. Tapi suara itu asing. Tawa itu terdengar lebih seperti mengejek. Mendengar itu, Pak Raji menoleh dengan cepat. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya bayangan hitam melintas di antara batang-batang pohon. Tentu saja ketiganya pun lari terbirit-birit, meninggalkan jejak baru di tanah yang basah. Tapi mereka tahu, ada sesuatu di balik hutan itu. Sesuatu yang terbangun saat maghrib tiba. Malam itu Ibu Dara duduk memeluk lutut di depan pintu. Matanya sembab. Sudah 5 hari Dara menghilang. Tak ada kabar dan tak ada petunjuk. Tapi malam ini ada sesuatu yang muncul. Sekitar pukul 7 malam, angin dingin masuk dari sela-sela dinding papan rumah. Tiba-tiba terdengar suara ketukan. Suara itu pelan, sebanyak 3 kali. Saat pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada sebuah boneka kayu lusuh tergeletak di depan pintu. Ibu Dara terdiam. Dia mengingat sesuatu. Itu adalah boneka kayu milik Dara. Setelah diperhatikan lebih jelas,
Ternyata wajah boneka itu menyerupai darah. Tapi yang lebih menyedihkan kondisi boneka itu. Lengannya patah satu. Dan di perutnya terukir satu kalimat kecil. "Jangan dicari," bunyi kalimat itu. Sontak Ibu Dara menjerit sejadinya. Pak Raji yang memang rumahnya terletak tidak jauh dari rumah Dara, datang dengan berlari. Begitu pula para tetangga. Ketika melihat boneka itu, beberapa orang mundur ketakutan. Pak Raji memungut boneka itu menggunakan kain dan membawanya ke musola. "Kita harus mengadakan pengajian malam ini," ujarnya dengan suara berat. "Ini bukan mainan biasa. Ini peringatan," lanjutnya. Boneka itu diletakkan di tengah musola dan dibacakan doa-doa. Tapi saat azan Isya mulai terdengar, tiba-tiba cairan merah pekat mengalir dari mata boneka itu. Semua orang menjadi panik. Lampu musola tiba-tiba padam mendadak. Lalu terdengar suara bisikan halus. "Dia sudah menjadi milik kami," kata suara itu. Dan sejak saat itu, bau tanah basah menyelimuti rumah Ibu Dara setiap malam. Esok harinya di rumah Galih anak ketiga yang hilang, ayah Galih menemukan seutas tali layangan tersangkut di pagar rumah. Ternyata di ujungnya menggantung sesuatu. Itu adalah jari mungil yang membiru. Dia berteriak histeris hingga pingsan. Warga pun berkumpul dan Pak Raji kembali turun tangan. Tali itu diperiksa. Ternyata itu bukan tali biasa. Seratnya seperti anyaman rambut manusia, serta mengeluarkan bau anyir yang menyengat. Dan saat disentuh, tali itu bergerak seperti hidup. Pak Raji menyimpulkan satu hal, anak-anak yang hilang bukan diculik manusia, tapi entitas lain, sesuatu yang berada di dunia nyata dan dunia gaib. Pak Raji kemudian memanggil Ki Harun, seorang tetua desa yang sudah lama mengasingkan diri di pinggir hutan. Dulu beliau pernah memperingatkan warga, tapi tidak didengar. Saat melihat tali layangan itu, Ki Harun hanya mengangguk. "Mereka bermain terlalu dekat dengan lubang itu. Maghrib adalah batas. Ada sesuatu yang lapar di baliknya," kata Ki Harun. Semua warga kini mulai ketakutan. Orang tua memanggil pulang anaknya lebih awal. Tapi sudah terlambat. Malam itu satu anak menghilang lagi. Dan di halaman rumahnya hanya tersisa selai tali rambut dan suara bisikan yang menusuk dinding telinga. "Ini belum berakhir," kata suara itu. Lapangan tempat anak-anak biasa bermain kini dipagari garis bambu dan kain putih. Tapi pagi itu, seorang anak kecil bernama Randy menghilang. Dia hanya sebentar keluar mengambil bola. Saat ibunya menyusul, ada sebuah lubang menganga di tengah lapangan. Lubang itu aneh. Tidak dalam tapi gelap. Tidak ada dasar yang terlihat meski disenter. Udara di sekitarnya sangat dingin menggigit. Pak Raji, Ki Harun, dan beberapa warga mendekat hati-hati. "Ini bukan lubang biasa. Ini adalah gerbang. Tapi bukan untuk manusia masuk kecuali mereka yang dipanggil," kata Ki Harun. Pak Raji mencoba menurunkan kamera kecil ke dalam lubang dengan tali panjang. Warga yang berada di lapangan saat itu menjadi gempar saat kamera diangkat dan melihat hasilnya. Karena dalam rekaman itu, samar terlihat wajah-wajah pucat anak-anak. Mereka duduk diam di antara kabut. Wajah Dara, Nino, Galih, bahkan Randy terlihat menatap kosong. Seolah tubuh mereka masih hidup, tapi jiwanya telah diangkat. Lihat itu," bisik salah satu warga sambil gemetar. Dalam rekaman itu, terdengar sayup suara anak-anak melantunkan lagu dolanan. Lagu itu menggaung dari dalam lubang, padahal tidak ada angin. Warga desa mulai banyak yang pindah.
Tapi Ki Harun memperingatkan, semakin banyak yang lari, maka semakin lapar makhluk itu. Dan malam itu, lubang tersebut semakin melebar, seolah menelan waktu dan menunggu masa berikutnya. Ki Harun mengumpulkan para tetua desa. Di atas meja kayu, dia membentangkan naskah kuno yang dililitkan kain putih. Naskah itu berisi tulisan aksara Jawa halus yang telah pudar. Dulu, leluhur kita membuat perjanjian dengan penunggu batas alam, agar desa ini aman. Sebagai gantinya, setiap tahun satu anak harus dikirim, sebelum maghrib terakhir di bulan Suro, ujar Ki Harun lirih. Warga bergedik. Mereka sadar, sudah puluhan tahun tidak ada yang melanjutkan tradisi gelap itu. Dunia sudah terlalu modern untuk mempercayai tumbal. Tidak ada lagi yang dikirim. Hingga mereka menagih dengan paksa. Kita tidak bisa mengorbankan anak-anak untuk keselamatan desa, kata Pak Raji sedikit marah. Kita bisa hentikan ini, tapi harus ditutup pintunya, dan hanya anak-anak yang bisa masuk ke dalam dunia mereka, kata Ki Harun. Semua terdiam. Sekarang pertanyaannya, siapa yang akan dikirim? Sementara itu, di sisi lain balai desa, seorang anak perempuan kecil sedang berdiri. Namanya Rara. Dia mendengar semuanya tanpa sengaja. Malamnya, dia menulis surat singkat untuk ibunya. Lalu diam-diam berjalan ke arah lubang di lapangan. Dengan memeluk boneka kesayangannya, dia melangkah dengan ragu. Rara berdiri di bibir lubang. Aku akan selamatkan teman-temanku, kata Rara. Lalu tubuh kecil itu menghilang dalam kegelapan. Dan lubang pun tertutup perlahan, seakan menelan satu harapan terakhir di desa itu. Rara membuka mata. Dalam kabut pekat, suara tawa anak-anak terdengar samar. Namun tidak terdengar riang. Dia berdiri di tengah lapangan yang sama. Tapi bedanya, langit selalu senja. Matahari seolah tidak pernah benar-benar tenggelam. Udara di sana lembab dan sangat dingin menusuk tulang. Di kejauhan dia melihat Dara duduk membisu di bawah pohon. Rambutnya kusut, bola matanya kosong. Di sebelahnya Nino dan Galih berdiri mematung, seperti patung porselen hidup. Dara, Kata Rara sambil berlari ke arah temannya itu. Tapi begitu disentuh, tubuh Dara seperti bayangan asap. Lalu kembali utuh setelah tangan Rara menjauh. kalian harus pulang. Kata Rara. Mereka milikku. Suara dari balik kabut menjawab seperti menggeram. Dari balik pepohonan, sosok tinggi menjulang muncul. Wajahnya seperti kabut pekat, dengan mata merah menyala. Tangannya panjang, melilit layangan, boneka, dan tali rambut milik anak-anak. Aku hanya mengambil apa yang ditinggal. Manusia melupakan perjanjian. Kini aku menagih, kata makhluk itu. Rara gemetar sambil memeluk bonekanya kuat-kuat. Dia menatap makhluk itu dan berkata, Ambil aku, tapi lepaskan mereka. kata Rara dengan lantang. Sesaat makhluk itu terdiam. Dunia senja itu bergetar. Kabut mulai mereda. Anak-anak menoleh. Sorot kosong di mata mereka perlahan mulai berubah. Dan untuk pertama kalinya suara azan terdengar di dunia itu. Suaranya lirih, tapi memecah kutukan. Di dunia nyata, Ki Harun duduk dalam musola, dikelilingi warga yang masih setia bertahan. Mereka memutuskan untuk mengadakan azan maghrib serentak di seluruh penjuru desa. Bukan hanya sebagai ibadah, tapi sebagai pertanda bahwa mereka belum menyerah. Pak Raji berdiri di menara kecil musola. Suaranya serak tapi lantang ketika dia mengumandangkan azan. Suara itu menggema ke hutan,
ke lapangan hingga ke dalam lubang yang kini sudah nampak terbuka kembali. Di sisi lain, Rara menatap langit senja yang sudah mulai retak seperti kaca. Dara mulai menangis, sedangkan Galih dan Nino menggenggam tangan Rara. Makhluk bertubuh kabut itu meraung. Dia membentangkan lengannya mencoba merangkul anak-anak kembali. Tapi kabut di tubuhnya mulai meleleh oleh cahaya azan yang membanjiri tanah senja. Makhluk itu berteriak dengan marah, sebelum tubuhnya pecah menjadi serpihan hitam dan lenyap di telan tanah. Rara memeluk teman-temannya, sinar putih mengelilingi mereka. Dunia senja itu runtuh. Tepat saat azan berakhir, lubang itu memuntahkan 5 tubuh kecil. Mereka basah dan lemas, tapi mereka masih hidup. Ibu Dara, Ayah Galih, dan warga yang lain berlari memeluk mereka. Rara mulai membuka matanya. Perlahan dia menoleh ke arah lubang itu sambil tersenyum kecil. Aku janji, maghrib nanti aku pasti pulang. Bisik Rara dengan lemah. Sejak anak-anak kembali, suasana desa Panggulan berubah. Warga kini lebih disiplin, memastikan tidak ada anak-anak yang berada di luar rumah saat maghrib tiba. Tapi Ki Harun tahu, masalah belum benar-benar selesai. Suatu malam Ki Harun memanggil Pak Raji ke rumahnya. Pintu itu sudah tertutup, tapi masih bisa dibuka jika desa ini lupa lagi, ucapnya sambil menyusun batu bata kecil yang diukir aksara Jawa kuno. Jadi, kita harus menjaga pintu itu selamanya, Ki? Tanya Pak Raji. Bukan hanya pintu, tapi waktu, kata Ki Harun sambil menyerahkan benda kecil ke Pak Raji. Benda itu adalah jam pasir kuno, dengan serpihan abu hitam di dalamnya. Ini sisa dari makhluk penjaga senja. Selama jam ini terus bergerak, maka pintu itu tetap tertutup, kata Ki Harun. Pak Raji membawa jam pasir itu ke musola dan menyimpannya dalam kotak besi di bawah mimbar. Setiap hari dia membalik jam itu sebelum azan maghrib. Di sisi lain, anak-anak yang pernah terjebak mulai kembali seperti biasa. Namun, sesekali mereka tiba-tiba terdiam sambil menatap langit senja, seolah mendengar suara panggilan samar dari tempat yang pernah mereka injak. Rara sering mengajak teman-temannya untuk mengaji dan berdoa bersama. Dia sadar, maghrib bukan lagi sekedar waktu sholat, tapi batas tipis antara hidup dan lenyap. Sejak malam itu tidak ada lagi suara tawa aneh, tidak ada lagi boneka misterius atau jejak kecil yang mengarah ke arah hutan. Tapi mereka tahu, dunia itu masih ada dan menunggu anak-anak yang lengah. 2 minggu berlalu, anak-anak kembali bermain di siang hari. Dan saat maghrib tiba, suara azan bergema bersautan di seluruh penjuru desa. Tapi malam itu sesuatu berubah. Pak Raji yang rutin membalik jam pasir di musola, menemukan butiran abu di dalamnya mulai menghitam. Abu itu lebih gelap dari biasanya. Jatuhnya pun seperti melambat. Makhluk itu belum sepenuhnya lenyap. Dia masih menunggu celah. Seseorang sepertinya telah memanggilnya kembali, ucap Ki Harun dengan pelan. Di sisi lain desa, seorang anak bernama Bayu mengalami mimpi aneh selama 3 malam berturut-turut. Dalam mimpinya dia melihat Rara berjalan ke arah lapangan, lalu menghilang di balik kabut. Ketika terbangun, kaki Bayu basah, dan lantai kamarnya penuh dengan tanah. Bayu lalu menceritakan semuanya kepada Rara. Wajah Rara menjadi pucat. Meski pintu ditutup, masih ada yang bisa mengetuk dari dalam, Bayu. Kata Rara dengan lirih. Kamu jangan pernah mendekati lapangan itu, meskipun kamu mendengar suara kami memanggil. Lanjut Rara. Malam harinya sangat sunyi. Kabut mulai muncul seperti berputar-putar di area lapangan desa. Samar terdengar suara Dara, suara Galih, suara Nino, bahkan suara Rara sendiri memanggil nama Bayu.
dari balik tirai senja. Di tengah lapangan, lubang itu kembali, tapi tipis, nyaris tak terlihat. Bayu terlihat berdiri di lapangan dengan tatapan mata yang kosong. Suara-suara dari kabut memanggilnya dengan lembut, seperti pelukan teman lama. Tapi langkahnya terhenti saat suara lantang memanggilnya dari belakang. Bayu, jangan masuk. Itu suara Rara. Nafasnya terengah. Dia berlari sekuat tenaga. Rara tahu, jika Bayu melewati garis rumput kering itu, maka pintu akan terbuka lagi. Bayu menoleh, matanya berkaca-kaca. Mereka memanggilku. Aku pikir mereka butuh bantuanku, kata Bayu seperti berbisik. Rara lalu menggenggam tangan Bayu dengan erat. Dara, Galih, dan Nino sudah bebas. Tapi makhluk itu mencoba menyamar menjadi mereka. Itu bukan suara teman-teman kita. Itu jebakan, Kata Rara mencoba menjelaskan. Langit mulai bergemuruh. Awan gelap menggulung seperti kabut yang hidup. Di tengah lapangan, lubang kembali terbuka lebih besar dari sebelumnya. Aroma busuk dan tanah basah menyeruak dari dalam lubang itu. Sosok kabut muncul, membentuk wajah anak-anak. Dari kejauhan, tampak Ki Harun dan Pak Raji berlari mendekat. Mereka terlihat membawa sesuatu di tangannya. Itu adalah kitab doa dan sebuah jam pasir tua. Kalian harus menutupnya sekarang, teriak Ki Harun. Rara kemudian menarik Bayu ke sisi lubang. Dia menaburkan garam, bunga setaman, dan membacakan doa yang dulu pernah diajarkan oleh Ki Harun. Tiba-tiba makhluk itu meraung dengan keras. Tubuhnya mulai meretak oleh cahaya dari jam pasir yang dibalik untuk terakhir kalinya. Lubang mulai menyusut. Rara dan Bayu melangkah mundur saling menggenggam tangan. Dalam hitungan detik semuanya lenyap. Semuanya senyap. Tak berapa lama langit kembali terang. Suara azan maghrib berkumandang, menandai akhir dari petaka. Dan untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, lapangan desa terasa benar-benar tenang. Beberapa hari kemudian, desa Panggulan kembali berdenyut seperti biasa. Namun bekas luka dari peristiwa itu masih tersisa. Anak-anak kini lebih patuh, pulang sebelum azan maghrib berkumandang. Tak ada lagi yang bermain hingga senja, dan Rara menjadi pahlawan kecil di mata warga. Dia tidak pernah menyembahkan diri, namun selalu mengingatkan dengan kalimat yang kini menjadi pegangan. Maghrib bukan waktu untuk bermain. Itu waktu untuk pulang. Ki Harun memahat sebuah prasasti kecil di dekat lapangan, yang kini telah ditanami pohon. Di bawah tanah ini pernah terbuka sebuah gerbang, lalu ditutup oleh keberanian dan cinta. Jangan dibuka lagi, tulis dalam prasasti itu. Jam pasir disimpan di musola, dijaga dan dibalik setiap sore oleh Pak Raji, yang kini dibantu oleh Bayu sebagai penjaga waktu. Bukan hanya azan yang mereka kumandangkan, tapi juga pesan untuk generasi mendatang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Malam terakhir di bulan Surah, langit bersih tanpa kabut. Terlihat Rara duduk di beranda rumah sambil menatap langit jingga. Dara, Galih, dan Nino duduk di sampingnya. Mereka tersenyum. Kini tidak ada lagi bayangan gelap di mata mereka. Kalau nanti aku besar, aku ingin cerita ini diceritakan ke semua anak-anak, biar mereka tahu bahaya itu nyata, Kata Rara dengan pelan. Senja pun turun perlahan, dan dari kejauhan, suara azan maghrib kembali memeluk desa. Tahun-tahun berlalu, desa Panggulan tumbuh menjadi kampung yang lebih bijak. Tradisi kembali dihargai, bukan karena takut, tapi karena paham maknanya. Rara telah tumbuh menjadi seorang gadis yang dewasa. Dia menjadi guru di sekolah dasar desa. Dan setiap menjelang maghrib,
Dia berdiri di gerbang sekolah untuk memastikan tidak ada satupun muridnya yang masih berkeliaran di luar. Pulang ya, sebelum senja turun, Kata Rara. Suaranya lembut tapi tegas. Setiap awal tahun ajaran baru, dia menceritakan kisahnya tentang lubang itu, tentang dunia senja dan suara-suara pemanggil yang manis namun menipu. Beberapa anak tertawa tak percaya, tapi sebagian lagi menunduk ngeri. Dan setiap kali azan maghrib berkumandang, semuanya dia menikmati, mengenang jam pasir warisan Ki Harun yang kini disimpan di dalam musola. Jam pasir itu disimpan dalam kotak kaca dan dikelilingi sebuah tulisan. Waktu adalah gerbang, gunakanlah dengan bijak. Kini setiap senja turun hanya ada satu suara yang terdengar dengan jelas, yaitu suara azan maghrib dan suara langkah-langkah kecil yang pulang ke rumah. Oke teman-teman, sampai di sini ceritanya. Jangan lupa like dan subscribe agar nggak ketinggalan sama cerita yang lain. Terima kasih.